Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba', ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita bermacam nikmat secara kauniyah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita, atau ketika kita lahir langsung beragama Islam. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan begitu juga kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak. Kemudian selawat beserta salam senantiasa kita berdoa kepada Allah agar dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita masih di pembahasan iman kepada takdir. Telah kita sebutkan berkaitan dengan iman kepada takdir ada 4 rukun. Rukun yang pertama, kita harus mengimani bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, al-kitabah, yaitu catatan di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-iman bil masyiah, beriman dengan masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, martabah al-khalq wal ijad, yaitu tingkatan yang keempat, rukun dari rukun takdir adalah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Sekarang kita masuk di pembahasan masih berkaitan dengan takdir. Kata Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali hafizahullah, wa huna mas'alatun tata'allaqu bil ihtijaji bil qadari. Masalah yang dibahas di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan berhujjah dengan takdir, berdalil dengan takdir. La yajuzul ihtijaju bil qadari fi kulli syai'. Tidak dibolehkan berdalil dengan takdir di dalam segala sesuatu. Ada hal-hal yang boleh kita berdalil dengan takdir, ada hal-hal yang tidak boleh berdalil dengan takdir. Kaman yahtajju bil qadari litaswiri fi'lil ma'asi. Seperti orang-orang yang berdalil dengan takdir untuk lapangkan atau untuk mereka bebas melakukan maksiat. Ketika mereka melakukan maksiat lalu mengatakan ini semuanya sudah takdir Allah, maka berdalil yang seperti ini tidak dibolehkan oleh syariat. Atau watarki ta'at, atau dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, tidak membayar zakat dan lain sebagainya dari syariat Islam yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan lalu berdalil dengan takdir. Ini semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadza da'bul musyrikin. Karena ini adalah sifatnya orang musyrikin. Jadi berhujjah dengan takdir di dalam bermaksiat kepada Allah, baik maksiat yang besar ataupun yang kecil,
Maka ini adalah ciri-ciri orang musyrikin, bukan ciri orang yang beriman. Alladzina qalu, mereka yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna." Orang-orang musyrikin mengatakan, seandainya Allah menghendaki, Allah berkehendak, ma asyrakna, maka kami tidak akan menyekutukannya, wala abauna, demikian juga nenek moyang kami. Seandainya Allah tidak berkehendak, maka kami tidak akan menyekutukannya dengan berhala-berhala yang ada. Ini semua kami menyekutukan Allah di atas takdir yang telah Allah tetapkan. Ini hujahnya orang-orang musyrikin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qalu law sya'ar rahmanu ma abadnahum. Mereka mengatakan, seandainya Allah menghendaki, maka kami tidak akan menyembah mereka. Seandainya Allah menghendaki, artinya Allah mentakdirkan kami berada di atas ajaran Nabi Ibrahim atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sungguh kami tidak akan menyembah berhala-berhala. Namun ini sudah takdir Allah. Allah mentakdirkan kami menyembah berhala-berhala tersebut. Wa nahwi dzalika mimma yuqalu fih, atau yang semisalnya. Maka dikatakan kepada orang yang mengatakan yang demikian, kalimatu haqqin urida biha batilun. Ini ucapan sebenarnya benar, kalimat yang benar, namun yang diinginkan adalah kebatilan. Banyak ucapan-ucapan yang benar yang dibawakan, hujah-hujah yang benar, namun yang diinginkan adalah kebatilan. Dan ini banyak terjadi. Hadisnya sahih, apalagi ayat Al-Quran sudah pasti sahih, namun cara pendalilannya tidak tepat. Yang mereka inginkan adalah kebatilan. Inilah yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada orang-orang Khawarij ketika mereka mendatangi Ali dan mengatakan, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini kalimatnya benar, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Namun yang diinginkan oleh orang-orang Khawarij adalah kebatilan, karena pemahaman mereka keliru tentang ayat tersebut. Karena mereka menganggap menerima perdamaian dari utusan dari manusia, maka mereka menganggap ini adalah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, berhukum kepada hukum keputusan dari manusia. Ini jelas keliru, yang kemudian dibantah oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hujah-hujah orang Khawarij ini, kalimatul haq urida bihil batil, kalimatnya benar, namun yang mereka inginkan adalah kebatilan. Fallahu huwallazi yasha'u wa huwallazi yuqaddiru. Benar, Allah yang menghendakinya, Allah yang berkehendak. Sebelumnya sudah disebutkan, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali Allah menghendakinya. Allah berkehendak, kemudian juga Allah telah mentakdirkan. Walakin huwallazi amara wa naha. Namun yang perlu diingat, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan juga telah melarang. Wa arsalar rusul, Allah juga telah mengutus para rasul. Wa anzalal kutub, Allah menurunkan kitab-kitab. Wa aujadal qudurat, dan Allah telah menciptakan kuasa bagi manusia. Li fi'li ta'ah wa amara biha. Allah telah memberikan kekuasaan, kemampuan kepada manusia untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan ketaatan tersebut. Wa aujadal qudurat la lijtinabil ma'asi wa fi'liha, dan Allah juga telah memberikan kekuatan kepada manusia, kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan. Semua orang mampu
karena diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan. Bahkan Nabi ketika memerintahkan dalam urusan kebaikan, beliau mengatakan masdata'tum, lakukan kebaikan semampu kalian. Namun dalam masalah meninggalkan larangan tidak ada istilah mastata'tum, tidak ada. Semampu kalian. Dalam meninggalkan kemaksiatan yang haram, semuanya harus ditinggalkan. Namun dalam masalah ketaatan, terutama dalam masalah hal-hal yang disunnahkan, dianjurkan, bukan hal yang wajib, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Idzan al-ihtijaju bil qadri litarkil wajibat au irtikabil muharramat laisa min aqidatil mu'minin. Kalau demikian, berhujjah dengan takdir untuk melakukan kesalahan, kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, maka ini bukanlah akidahnya seorang mukmin. Bal min aqidatil musyrikin wa man tashabbaha bihim. Bahkan ini akidahnya orang-orang musyrikin dan orang yang menyerupai mereka, yaitu firqah Jabariyah. Firqah Jabariyah mengikuti orang-orang musyrikin dalam masalah takdir. Semua dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ihtijaju bil qadri 'alal masaibi allati la ikhtiyara lin-nasi fiha. Adapun berhujjah, berdalil dengan takdir atas musibah yang menimpa manusia, yang manusia tidak ada pilihan dalam masalah ini. Mislu musibatil maut, seperti musibah kematian, wa musibatul marad, seperti sakit, wa musibatul faqri ila ghairi dzalik, atau seperti fakir, miskin, atau hal-hal yang lain yang sifatnya kauni, maka berdalil dengan takdir dalam hal yang seperti ini dibolehkan. Idza qala al-qail, jika ada orang mengatakan qaddarallahu ala fulan famat, Allah takdirkan terhadap si fulan maka dia telah meninggal dunia. Wa qaddara alaihi famarat, Allah takdirkan dia sakit. Wa qaddara alaihi faftaqara, Allah takdirkan dia fakir. Fa innal ihtijaj bil qadari huna haqqun, maka pendalilan atau berdalil dengan takdir dalam masalah yang seperti ini, maka ini benar. Ya, segala sesuatu yang menimpa manusia, biasanya yang tidak disukai oleh manusia, maka kita katakan qaddarallah. Itu semua atas takdir Allah. Li'annahu la yusqatu wajiban wa la yuqirru batilan. Nah, karena pendalilan seperti ini tidak menggugurkan kewajiban dan juga tidak melegalkan kebatilan. Wa ammal ihtijaju bil qadri 'alal ma'asi faqad yumkinu fi halin minal ahwal. Namun ada keadaan yang boleh kita berdalil dengan takdir terhadap maksiat. Idza fa'ala al-'abdu al-mukallafu ma'siyatan minal ma'asi, jika seorang hamba yang mukallaf melakukan suatu maksiat, summa alhamahu Allahu rusydahu fataba minha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, bimbingannya sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anaba fataballahu alaihi, lalu Allah terima taubatnya. Fa idza su'ila ba'da dzalika wa qala, apabila dia ditanya setelah itu, wa qala qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, ini semua telah Allah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan atau apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini boleh kalau dia sudah bertaubat. Maka kata beliau la haraj alaih, tidak mengapa. Wahtijajuhu bil qadri huna sahih, berdalil dengan takdir dalam hal yang dalam keadaan seperti ini maka ini benar. Wad dalilu ala dzalika anna Allah alladzi qaddara ala Adam
abil bashar ay yaqa'a fil khati'ah fa akala minasy syajarati fahadallahu qalbahu huwa wa zaujatahu. Dalilnya apa yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ketika beliau melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataba ilallahi kama qassallahu alaina dzalika biqaulihi, lalu keduanya bertaubat kepada Allah sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Keduanya mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh atau pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Fataballahu alaihima wa hadahuma, lalu Allah menerima taubat keduanya dan Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Faman kana hadza haluhu, maka barang siapa keadaannya seperti ini, waqa'a fil ma'asi wa taba minha, dia jatuh ke dalam kemaksiatan lalu bertaubat, wa abdala halahu as-sayyi'a bihalin hasanah, lalu keadaan dia yang buruk dia rubah menjadi keadaan yang baik. Summa lamahu laimun, kemudian ada orang yang mencela dia, wahtajja bil qadri, lalu dia mengatakan ini semua sudah takdir Allah, fahtijajuhu sahih, maka dalil dia itu benar atau argumentasi dia itu benar. Wa min hadza ma jaa fil hadits sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ihtijaji Adam wa Musa, dari perdebatan antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Haitsu qala, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata ihtajja Adam wa Musa, saling berargumentasi antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Faqala lahu Musa, lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Adam, wahai Adam, anta abuna, engkau adalah bapak kami, nenek moyang kami. Khayyabtana, engkau telah mengecewakan kami. Wa akhrajtana minal jannah, engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Qala lahu Adam, maka Nabi Adam membalas atau menjawab hujahnya Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Nabi Musa, istafaqallahu bikalamihi, Allah telah memilihmu, memuliakanmu dengan kalamnya. Wa khattalaka biyadihi atalumuni, dan Allah telah menulis Taurat dengan tangannya. Atalumuni ala amrin qaddarahullahu alayya, apakah engkau mencelaku terhadap perkara yang telah Allah takdirkan terhadap diriku? Qabla ayyakhluqani bi arba'ina sanah, sebelum Allah 40 tahun sebelum Allah menciptakanku. Fahajja Adam Musa, Nabi ulang 3 kali, maka Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa alaihi wassalam. Berkaitan hadis ini, ada sebuah kisah di zamannya Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Harun Ar-Rasyid, beliau mengundang seorang alim ulama ahlul hadis, termasuk rawi hadis. Kemudian rawi hadis ini menyampaikan hadis ini di majelisnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, khalifah yang sangat baik. Ya, ketika beliau masih hidup, ahli bid'ah tidak berani menampakkan diri, karena setiap ada ahli bid'ah yang ketahuan, yang terang-terangan menyebarkan pemahamannya, maka akan ditangkap dan langsung dibunuh oleh Harun Ar-Rasyid. Nah, ketika alim ulama ini yang bernama Abu Muawiyah menyampaikan hadis ini,
hadis tentang debat antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi wassalam. Lalu ada seorang termasuk dari orang-orang istana mengatakan, "Wahai imam, kapan Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi wassalam? Kapan jumpanya? Sedangkan Nabi Adam itu manusia pertama. Nabi Musa jauh zamannya, antara keduanya sangat jauh." Maka Harun ar-Rasyid langsung marah. Langsung dia mengatakan, "Zindik. Orang ini zindik." Karena memberikan komentar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak percaya kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Langsung dia katakan, "Siapkan pedang." Langsung disuruh siapkan pedang. Orang ini mau disembelih oleh Harun ar-Rasyid. Sehingga ulama ini Abu Muawiyah mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, mungkin maksud dia bukan mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia hanya salah ngomong." Maka imam ini mengulang ucapannya beberapa kali sehingga Harun ar-Rasyid pun tenang. Akhirnya orang ini tidak jadi dihukum. Ini karena beliau sangat mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang mengatakan tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia, Nabi Adam manusia, Nabi Musa manusia. Zaman mereka itu jauh berbeda, namun ada hadis keduanya saling berhujjah satu sama lain. Ini manusia, apalagi berkaitan dengan Allah. Sudah terima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang dipahami oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu memahami ucapan Nabi itu sesuai dengan teks. Ya, kalau bahasa ini bukan untuk merendahkan, maksudnya sahabat Nabi itu tidak semuanya satu level. Ya, cara pemikirannya. Kalau istilah sekarang tidak semua intelektual, tidak. Ada orang-orang yang tinggal di Baduy yang pemahamannya berbeda. Namun tetap mereka memahami ucapan Nabi sesuai bahasa Arab. Apa yang diucapkan oleh Nabi itulah yang mereka pahami. Demikian juga dengan ayat Al-Quran. Kisah yang sangat ma'ruf berkaitan dengan ayat puasa. Ya, ketika kalian melihat beda antara benang putih dan benang hitam. Bahasa Al-Quran seperti itu. Maka itu yang dipahami oleh sebagian sahabat Nabi. Yang mereka pahami ya benang putih, benang hitam. Padahal itu bukan itu yang dimaksud. Maksudnya di sini ada sahabat yang memahami sesuai dengan teks. Ya, ketika Nabi juga memerintahkan sahabatnya untuk mendatangi kaum Bani Quraidah. Maka Nabi katakan, "Jangan salat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah." Ada sebagian sahabat memahami sesuai teks ucapan Nabi. Mereka tidak salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Sebagian lagi mereka tetap salat di perjalanan. Intinya sahabat itu memahami, sebagian mereka itu memahami teks sesuai apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita lanjutkan, zalika li anna Adam qad taba wa anaba wa qabila Allahu taubatahu. Jadi Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, karena Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian beliau sudah bertaubat dan Allah menerima taubatnya, taubatan yang benar ya. Fala itaba wala laum ba'da taubah, maka tidak boleh orang yang sudah bertaubat itu dicela atau diungkit-ungkit kesalahannya. Tidak boleh. Ya, bahkan di zaman Nabi ada perempuan yang dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang mencaci dia. Maka Nabi katakan, kalian jangan mencaci dia. Seandainya taubat perempuan ini dibagi untuk seluruh penduduk Madinah, sungguh cukup bagi mereka semua. Artinya taubatnya benar-benar taubat yang begitu besar. Untuk dibagi-bagi untuk orang lain pun cukup. Maka jangan mencela dia. Demikian juga Nabi pernah juga menegur sahabatnya ketika sahabat mencela seorang sahabat Nabi. Yang sahabat ini memang kekurangan beliau tidak bisa meninggalkan khamar. Maka setiap
kedapatan, maka didera oleh Nabi SAW, dipukul pakai sandal itu. Tapi orang ada sahabat karena dia sudah sering, ya Allah laknat dia. Maka Nabi menegur sahabat itu, jangan kau laknat, mendoakan keburukan kepada dia, karena saya mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi itu melihat sisi positif, sisi baiknya dari seseorang itu. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak dihukumi melebihi kesalahan yang dia lakukan. Terkadang itu yang terjadi di ikhwan-ikhwan kita ini. Ada seorang yang salah, lalu kesalahan itu dikirim kemana-mana, kemudian digibahi, sehingga ghibah yang kita lakukan, dosa ghibah itu melebihi dosa yang dia lakukan. Ini satu kesalahan yang sering terjadi. Wa man ihtajja bil qadari ba'da husuli taubah fala haraj alaih. Fa kullan nabiyyaini alaihi wassalatu wassalam musibun. Namun kata Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali, kedua-dua nabi, Nabi Adam, Nabi Musa alaihi wassalam, dua-duanya benar. Musa alaihi salam ma'ataba abahu Adam illa ala natijatil khati'ah la ala al-khati'ah nafsiha. Nabi Musa menuntut Nabi Adam alaihissalam bukan karena dosa beliau. Yang beliau tuntut itu adalah karena hasil atau natijah, hasil dari perbuatan Nabi Adam alaihissalam sehingga manusia keluar dari surga. Itu yang dipermasalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, bukan kesalahan itu sendiri. Bal ala natijah allati hiya ikhrajuhu wa zurriyatuhu minal jannah wallahu azza wa jalla huwal ladzi qada dzalik. Sedangkan itu semua adalah telah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi qaddarahu li hikmatihil azimah liyakuna hadzal kaunu wa hadzal umamul mutaaqibah sab'una ummah. Tentunya hikmahnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia, maka memang sudah dari takdir Allah Subhanahu wa taala manusia akan hidup di dunia. Maka terjadilah kesalahan pada Nabi Adam, dan sebab ini Nabi Adam diturunkan ke dunia. Lalu di dunia Allah menguji manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad di atas umat-umat yang lain. Nah, karena dengan ujianlah seorang itu bisa diketahui hasilnya. Seandainya manusia tidak diuji, semuanya beriman, tidak ada ujian, maka tidak diketahui siapa yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat dan siapa yang tidak. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala atau hikmah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi SAW pernah bersabda, antum tuwafuna sab'ina ummah. Kalian, yaitu umat Nabi Muhammad, mencukupi kekurangan 70 umat sebelumnya. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allahi. Kalian adalah umat terbaik dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sepakat ya para ulama bahwa orang yang termulia setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan beliau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma yata'allaqu bihil qadariyah minasyubuhat mislu qaulillahi ta'ala. Adapun berkaitan dengan syubhatnya orang-orang qadariyah, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa kamu dari kebaikan faminallah, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpamu dari keburukan, maka itu semua dari dirimu. Ay annal abda huwa alladhi yakhluqu syarra.
Ini syubhatnya orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini Allah menetapkan bahwa makhluklah yang menciptakan keburukan. Karena Allah katakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan maka itu dari dirimu sendiri. Maka berdasarkan ayat ini manusia atau makhluk secara umum merekalah yang menciptakan keburukan. Walaisal amru kadzalik. Namun bukanlah demikian. Wa innama tafsirul ayah, adapun tafsir ayat yang benar, ma asabaka min hasanatin faminallah, yaitu Allah waffaqaka laha wa hadaka li fi'liha liyusibaka 'alaiha. Allah telah memberikan taufik kepadamu sehingga kamu bisa melakukan perbuatan baik. Sedangkan wa anta amil li hadzal hasanah, namun yang mengerjakan amal kebaikan ini adalah kamu atau manusia atau makhluk, bukan Allah yang mengerjakannya. Allah memberikan taufik sehingga manusia atau makhluk-makhluk yang lain mampu melakukan ketaatan kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, adapun yang menimpamu dari keburukan maka dari dirimu sendiri. Ai antal ladzi iktarafta sayyi'ah wa amiltaha. Kamu sendiri yang melakukan keburukan, memilih keburukan kemudian melakukannya. Wallahu wal muqaddirul hasanat was sayyi'at. Sedangkan keburukan itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keburukan, ada kebaikan, ada balasan, ada juga uqubah, siksaan atau hukuman alal amal, terhadap amal. In kana hasanan fajazauhul masubah minallah. Jika amal itu adalah amal yang baik, maka Allah berikan ganjarannya. Wa in kana sayyi'an fajazauhul uqubah indallah. Jika amal tersebut adalah amal keburukan, maka balasannya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yarham. Dan Allah mengampuni bagi orang-orang yang Dia kehendaki dan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menghukumi seseorang itu pasti neraka atau pasti surga. Tidak menghukumi sebaik apapun manusia, jika tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya maka tidak boleh memvonis, memastikan dia ahli surga. Atau sebaliknya, seburuk apapun dia, sejahat apapun seseorang, ya seluruh kemaksiatan dia lakukan, namun dia tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, dia muslim, maka tidak boleh dipastikan, tidak boleh divonis dia sebagai penghuni neraka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia walaupun dosanya banyak, namun karena ketauhidan dia kepada Allah, bahkan ada hadis tentang kartu tauhid, ketika ditimbang, ya tauhid ini lebih berat daripada seluruh dosa yang dia lakukan walaupun dosanya sangat banyak, namun karena ketauhidan dia kepada Allah, Allah mengampuni dia. Maka tidak boleh memvonis seseorang surga atau neraka. Ini karena ini mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah divonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surga, maka kita katakan mereka pasti surga. Orang-orang yang divonis neraka pasti neraka. Adapun ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan ancaman surga atau neraka, biasanya ancaman. Itu bukan memvonis. Termasuk hadis masalah bid'ah yang sering disampaikan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini bukan memvonis. Ini hanya ancaman. Bisa jadi dia masuk neraka ataupun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang bermacam-macam. Kita tidak mengetahuinya. Idzan fal makna sahih, adapun makna yang benar,
ma qalahu ahlus sunnah wal jamaah fi makna qaulillahi ta'ala ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpamu dari kebaikan maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, artinya taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melakukan kebaikan. Adapun keburukan maka itu Allah telah mentakdirkan keburukan, dan Allah telah menjelaskan, memberikan dua jalan, yaitu menjelaskan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Maka manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya manusia memilih jalan kesesatan, maka ada konsekuensinya, maka Allah akan mengazab dia. Jika dia masih dalam koridor Islam, walaupun dia tersesat, maka Allah akan mengeluarkan dia dari api neraka. Namun jika dia kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Wallahu qad wa'adaka biqaulihi man amila salihan falinafsi. Barang siapa yang melakukan amal saleh maka untuk dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kalian melakukan keburukan maka keburukan itu akan kembali kepada kalian. Artinya juga disebutkan di dalam hadis qudsi, jika seluruh makhluk yang ada, ya ketaatan mereka itu ketaatan seperti ketaatan satu orang yang sangat taat kepada Allah, maka tidak sedikit pun bertambah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, semua manusia itu fajir, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas satu hati manusia yang paling jahat, maka tidak sedikit pun berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya keburukan, kebaikan itu akan kembali kepada sahibnya, kepada pelakunya. Kemudian Allah juga menyebutkan am hasiballazina ijtarahus sayyi'at. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan mengira an naj'alahum kalladzina amanu, kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh, sawa'am mahyahum wa mamatuhum, sama seperti hidup dunia ataupun setelah kematian. Sa'a ma yahkumun, sungguh sangat buruk apa yang mereka putuskan atau yang mereka sangkakan. Jelas tidak akan sama. Mungkin di dunia iya, Allah berikan kepada dia dunia. Bahkan kepada orang kafir pun Allah berikan dunia, ya, yang telah Allah tetapkan dan Allah takdirkan sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan akhirat yang dimulai ketika dia dijemput oleh ajal, maka perlakuan akan berbeda. Perlakuannya berbeda antara orang yang beriman dan orang-orang yang mujrim. Ketika sakaratul maut sudah berbeda. Ketika nyawanya dicabut pun berbeda. Orang-orang yang beriman ketika dicabut nyawanya maka sangat mudah ruhnya itu keluar karena diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang menjemput ruhnya. Adapun orang-orang yang fajir, maka ketika dijemput ruhnya oleh malakul maut, karena dia mengetahui dia akan menghadapi siksaan demi siksaan, maka dia enggan untuk keluar, maka dipaksa sehingga dia merasakan kesakitan yang begitu dahsyat. Kemudian juga ruhnya dibawa ke langit juga dalam keadaan yang berbeda. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik dipuji oleh para malaikat, didoakan, disebut-sebut namanya. Adapun orang-orang yang fajir disebut dengan sebutan yang jelek karena mengeluarkan wangi-wangi yang sangat bau. Orang-orang yang beriman dibukakan pintu langit, langit pertama, langit kedua, dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Kemudian dikembalikan ke kubur dan diberikan bermacam nikmat. Bahkan surga dibuka baginya.
Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, orang-orang mujrim, orang kafir, maka ruhnya hanya sampai di langit yang pertama, kemudian dibuang oleh para malaikat yang membawanya. Akhirnya juga dia dikembalikan ke jasadnya di alam barzakh. Ini baru di alam barzakh. Kemudian setelah kebangkitan juga berbeda, sangat berbeda. Orang-orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka berada dalam keadaan aman. Adapun tangan kirinya maka akan celaka, apalagi dari belakang. Ini sampai Allah masukkan surga dan neraka. Perlakuannya berbeda berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, karena tidak sama kebaikan dan keburukan. Maka dalil-dalil dalam hal ini sangatlah banyak. Kemudian wa amal iradah fanu'an. Adapun iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Iradah kauniyah wa iradah syar'iyah. Ada iradah kauni, ada yang syar'i. Wal iradah kauniyah hiya al-muradifah lil masyiah. Iradah kauniyah ini muradif dari masyiah Allah. Wa hiya allati la tatakhallafu abadan. Bal kullu ma aradahu Allahu fil kauni la budda ayyaqa. Ini iradah yang pasti terjadi. Segala sesuatu yang Allah inginkan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, baik hal-hal yang baik ataupun yang buruk. Li'annahu qad katabahu fi lauhil mahfud. Karena ini semua telah tertulis di lauhil mahfud yang kita sebut dengan al-kitabah. Jadi iradah kauniyah pasti terjadi. Tidak ada pilihan bagi manusia. Wa amal iradah syar'iyah faqad tatakhallaf. Adapun iradah syar'iyah, dia terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Artinya di sini berkaitan dengan hamba. Wa tajtami'u al-iradatani fi haqqil muti'. Maka dua iradah ini terkumpul pada hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad aradallahu kaunan ayyakuna muti'an. Allah secara kauni telah mentakdirkan dia taat kepada Allah. Wa arada minhu syar'an, secara syariat pun Allah menginginkan seluruh hambanya itu taat. Allah menginginkan seluruh hambanya taat kepada Allah, namun bukan di atas paksaan dari Allah. Allah berikan kebebasan. Yang ingin beriman silahkan, yang ingin kafir silahkan. Fajtama'at al-iradatani fi haqqil mu'min al-muti. Jadi dua iradah ini terkumpul pada seorang mukmin yang taat kepada Allah. Wan faradat al-iradatul kauniyatu fi haqqil 'asi. Adapun orang yang bermaksiat maka dia hanya ada pada iradah kauniyah, tidak pada syar'iyah. Karena Allah tidak pernah ridha kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Li'annahu lam yatamassal ma aradahu Allahu minhu syar'an. Karena dia, orang yang melakukan kemaksiatan ini, dia tidak melakukan kehendak Allah secara syar'i. Karena secara syariat Allah katakan hendaklah semua manusia itu taat kepada Allah. Dan Allah juga katakan seandainya kami mau, kami bisa menjadikan manusia itu satu umat. Artinya semua beriman bisa. Allah bisa lakukan itu. Tapi Allah tidak melakukan yang demikian. Allah berikan pilihan. Dan Allah juga menyiapkan balasannya. Ada surga, ada neraka. Kama annal hidayah, nah, sebagaimana juga hidayah. Hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah dilalah wa irsyad wa ta'lim. Ada namanya hidayah irsyad, bimbingan atau petunjuk atau mengajarkan. Wa hadhihi yamlikuha Allah. Ini hidayah yang ini Allah memilikinya, dan wa yamlikuha al-bashar. Manusia juga punya hidayah ini. Artinya kita bisa menjelaskan kepada manusia, mungkin kepada non-muslim, menjelaskan keindahan Islam, bahwa Islam adalah agama yang damai, agama yang toleran, ya, tidak membolehkan merusak. Nah, ini namanya hidayah al-bayan atau dilalah, menjelaskan, mengajarkan.
Ini dimiliki oleh manusia. Tafaddalallahu alaihim biha fayamlikunaha. Dan ini juga karunia Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Wa ala ra'sihim wa fi muqaddimatihim ar-rusul al-kiram wal anbiya al-izam wa a'immatul ilm. Dan ala ra'sihim artinya yang paling utama di antara mereka adalah para rasul, kemudian para nabi dan a'immatul ilm dan ahli ilmu, para imam-imam besar. Ayadulluna al-bashar ala ma fihi salahu dinihim wa dunyahum, yaitu manusia dari kalangan para rasul, para nabi, para alim ulama. Mereka membimbing manusia menuju kemaslahatan bagi manusia baik dunia maupun akhirat. Wa yurshidunahum ila muradillahi minhum, kemudian membimbing manusia kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muradi rasulihi, dan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah tugas para rasul, kemudian para nabi, dan dilanjutkan oleh para alim ulama. Wa daliluha qaulullahu ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ay tadullu wa turshidu ila tariqil mustaqim allazi la iwaja fih, yaitu engkau menunjuk atau memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing manusia ke jalan yang lurus, yaitu yang tidak bengkok, la iwaja fih, jalan yang lurus, yaitu Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan at-tariq al-mustaqim, jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini hanya satu jalan yang lurus. Yang lain semuanya bengkok, jalan-jalan yang begitu banyak, subul, banyak jalan, dan setiap jalan ada yang menyeru. Barang siapa yang mengijabah, mendengar seruannya, maka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian juga ihdinas siratal mustaqim, ay dulluna wa arsyiduna, yaitu tunjukilah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Adapun hidayah yang kedua, hidayah taufiq, wahyallati la yamlikuha illallah. Nah, hidayah yang kedua ini murni hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pada manusia. Wahya hidayatul qulub wa hidayatul jawarih li salihil a'mal, yaitu hidayah untuk menggerakkan hati untuk melakukan kebaikan, adapun anggota badan untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Nah, ini semua murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik hidayah dari kekufuran menuju Islam, adapun orang yang sudah Islam untuk kokoh di atas Islam, di atas amal kebaikan. Hadhihi milkun lillahi la yamlikuha ahadun minal khalq. Ini murni hak Allah, tidak dimiliki oleh makhluk manapun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak nabi yang malaikat yang dekat dengan Allah, dan juga tidak nabi yang diutus. Nabi tidak memiliki hak dalam masalah hidayah taufik, malaikat juga sama. Liza qala Allahu li asyrafi makhluqatihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada makhluknya yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Nah, ini real terjadi di kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa menyelamatkan pamannya Abu Talib yang sangat beliau cintai. Dari kecil beliau diasuh oleh Abu Talib, dan ketika beliau berdakwah pun dibela mati-matian oleh Abu Talib. Beliau sangat berkeinginan Abu Talib ini Islam. Bahkan ketika menjelang wafat pun beliau masih berusaha untuk meyakinkan Abu Talib agar dia memeluk Islam. Namun Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada
Abu Talib sehingga beliau mati di dalam kekafiran. Faman dunan Nabi sallallahu alaihi wasallam min babil aula. Maka selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih lagi tidak memiliki hidayah taufik ini. La yamliku ahadun li ahadin hidayah al-qulub bal yamlikuha illa allamul ghuyub. Karena hidayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita-cerita orang-orang sufi yang berlebihan, ada ulama atau wali yang diberikan karamah bisa mengislamkan orang yang sudah mati. Itu kan ajib. Orang sudah mati masih bisa diislamkan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai, selalu membela beliau, masih hidup, tidak mampu beliau islamkan. Kan ajib. Ya, memang keyakinan orang-orang tasawuf ini, wali itu melebihi tingkatan Nabi dan Rasul. Maka mereka sangat berdalil bahwa Nabi Khidir dia itu wali bukan Nabi. Ya, karena wali dia bisa hidup mungkin ribuan tahun. Bahkan keyakinan mereka itu Nabi Khidir masih hidup dan beliau wali. Tugas beliau sekarang apa? Mengajarkan wali-wali yang ada. Nah, jadi wali-wali khusus, bukan sembarangan wali. Ada wali-wali kutub. Nah, itu yang menjadi muridnya Nabi Khidir. Istilah mereka itu wali. Bukan nabi. Ya, kalau nabi sudah wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Selesai masalah iman kepada takdir. Pembahasan berikutnya yaitu pembahasan tentang sahabat 4 khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.